Lagi-lagi Jonathan menghela napasnya dengan berat. Sungguh menyesalkan jika dia harus mengingat semua masa lalunya yang kelam, dan dia tidak bisa memaafkan kesalahan mertuanya itu. Dia menjauhkan dirinya dari Tuan Abian agar pria itu tidak sujud kepadanya lagi. Lalu di mana Luna sekarang? Luna bilang dia akan pergi jauh karena dia tidak memiliki kepercayaan diri lagi untuk bertemu denganmu. Dan Tuan Abian menyadari ini semua gara-gara dirinya. Dia telah membuat Luna menderita karena ulahnya. Jonathan segera pergi meninggalkan mansion milik mertuanya itu. Dia tidak boleh membiarkan Luna pergi. Dia tidak boleh kehilangan Luna. Sementara itu Tuan Abian menangis sesekukan, kemudian dia segera duduk di sofa. Terlihat dia sedang merekam suaranya sendiri di ponselnya. Saya, Abian Alexander, ingin mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan pada 5 tahun yang lalu. Jonathan tidak bersalah. Saya dan Arga yang telah menjebaknya, menyuruh Bima untuk menusukkan belati ke perutnya sendiri, dan kami juga yang telah membunuh Fanya. Bukan hanya rekaman suara aja yang menjadi bukti kejahatan dia dan Arga, tapi dia udah menyiapkan berkas di atas meja tentang semua kejahatan yang telah dia lakukan. Saat ini yang ingin Tuan Abian lakukan adalah menghukum dirinya sendiri. Dia sudah merasakan hidupnya hancur, nasib perusahaan tak terselamatkan, dan dia telah dibenci oleh anaknya. Tuan Abian mengambil pistol yang sudah dipersiapkan. Kemudian dia menempelkan ujung pistol ke kepalanya sendiri. Jedor, dan suara tembakan pun menggema memenuhi mansion yang megah itu. Kini 3 bulan telah berlalu. Terlihat seorang pria yang sedang merintih kesakitan. Banyak sekali luka sayatan dan luka bekas cembukan di seluruh tubuhnya. Dia sudah tidak mampu melawan lagi karena tubuhnya sudah tidak berdaya. Dan pria itu adalah Arga. Selama 3 bulan terakhir ini, Arga berusaha untuk melarikan diri dari Jonathan. Tapi sayangnya, kali ini dia tidak berhasil. Jonathan telah berhasil menangkapnya di kota Montevideo. Kemudian Jonathan menyiksa pria itu secara bertubi-tubi, menciptakan sebuah neraka untuk Arga dengan menyiksanya di rantai selama 2 minggu ini. Arga yang kondisi tangan dan kakinya telah diikat dengan sangat kuat pada sebuah tiang besi. Ia meringis, sangat merasakan sakit dan perih. Bahkan kemeja yang berwarna putih kini telah berganti menjadi warna merah. Aku mohon hentikan. Arga menjerit seketika. Jonathan menempelkan sebuah bisi yang membara menyala berwarna merah ke wajah Arga. Rupanya besi tersebut sudah dipanaskan oleh Jonathan sampai kulit wajah Arga melepuh. Bukan hanya ke wajahnya saja, Jonathan menempelkan besi tersebut ke kaki dan tangan pria itu. Lagi dan lagi, suara jeritan terdengar keras, menggema di dalam sebuah bangunan tua itu. Rasa nyeri menggetarkan sukma. Arga sudah tidak tahan dengan segala penyiksaan yang telah Jonathan lakukan padanya. Kemudian Jonathan melemparkan obat-obatan yang selama ini sering dikonsumsi oleh Luna. Dia menemukan obat tersebut di dalam kamar Luna ketika akan menghadiri acara pemakaman Tuan Abian pada 3 bulan yang lalu. Seandainya kamu tidak menyebut dosa obat, mungkin Luna akan dengan cepat sembuh dari amnesianya. Ini semua gara-gara ulahmu. Kemudian Jonathan menendang perut Arga dengan keras. Bahkan kamu dengan teganya menyuruh Dokter Nino untuk membunuh adikku dan bersekongkol dengan mendiam mertuaku untuk menjebakku. Jonathan berkata dengan penuh amarah. Dia melemparkan besi yang dia pegang ke lantai, lalu memukul wajah Arga berkali-kali. Dan kamu harus merasakan bagaimana rasanya menderita itu seperti apa. Aku akan menciptakan neraka yang lebih dari yang kamu bayangkan. Setelah puas menyiksa Arga, Jonathan pun segera pergi, meninggalkan pria itu yang sedang merintih kesakitan. Jonathan tidak ingin langsung membunuhnya begitu saja. Jonathan kembali ke kantor William Group yang ada di kota Montevideo karena perusahaannya memiliki cabang di sana. Sebenarnya tujuan utama dia datang ke Uruguay
untuk mencari keberadaan Luna, walaupun dia belum tahu secara pasti Luna berada di daerah mana dan di negara tersebut. Namun ternyata Jonathan malah bertemu dengan Arga yang kebetulan memang sedang mencari keberadaan Luna juga. Pria itu selain melarikan diri dari Jonathan, dia juga tidak pernah berhenti untuk menyerah untuk memiliki Luna. Jonathan menghela nafas dengan berat. Dia memandangi pemandangan malam hari di kota Montevideo dari balik jendela ruangannya. Tatapannya begitu kosong, mungkin karena dia sangat mengkhawatirkan Luna. Luna sedang apa sekarang? Apakah dia hidup baik-baik aja? Bagaimana kehidupan yang dia jalani selama ini? Jonathan sangat merindukannya. Luna sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Apalagi kondisi perusahaan YBSL hancur. Tok-tok. Suara petukan pintu membuyarkan lamunan Jonathan. Dia pun segera menyuruh orang itu untuk masuk ke dalam ruangannya. Masuk? Rupanya dia adalah Noah. Noah pun segera masuk ke dalam ruangan sang tuan muda. Dia membawa banyak makanan yang dipesan oleh Jonathan. Ini makanan yang tuan pesan? Noah berkata sambil menyimpan semua makanan yang Jonathan pesan. Tapi sejak kapan tuan suka buah-buahan yang masak? Tanya Noah kepada Jonathan. Jonathan menggelengkan kepalanya. Entahlah, hanya saja aku hari ini sangat ingin memakannya. Apa hari ini ada informasi yang didapatkan tentang keberadaan Luna? Belum tuan, kami pasti akan berusaha keras untuk mencarinya, jawab Noah. Jonathan menghela nafas dengan kasar. Jika suatu saat nanti dia bertemu kembali dengan Luna, dia tidak akan pernah melepaskannya dan tidak akan pernah membiarkannya bisa kabur lagi darinya. Oh ya, tolong belikan aku si Vito, tapi aku ingin si Vito yang ada di Labara. Noah mengangguk, kepalanya yang tidak gatal. Mengapa akhir-akhir ini Jonathan bertingkah seperti pria yang sedang mengidam saja? Kalau ingin memesan si Vito di Labara, harus bersedia mengantri berjam-jam, karena si Vito di sana sangat laku keras. Tapi demi sang tuan muda, Noah harus bisa menyanggupinya. Baik tuan. Ini sudah 2 jam Noah menunggu antrian untuk bisa mendapatkan si Vito di Labara. Banyak puluhan orang di sana yang sedang menunggu salah satu makanan khas Uruguay tersebut. Sampai akhirnya Noah mendapatkan gilirannya. Si Vitonya tinggal satu lagi, ucap seorang pelayan di restoran Labara itu. Noah pun berkata, saya memang memesan 1, namun rupanya ada seorang wanita cantik yang sedang berdiri di belakang Noah. Dia juga dari tadi mengikuti antrian. Mengapa kamu tidak bilang dari tadi? Saya juga mengantri selama 2 jam. Apakah kamu mau bertanggung jawab? Teman saya sedang ngindam. Wanita itu terlihat sangat marah kepada sang pelayan restoran. Kemudian sang pelayan toko berkata kepada wanita cantik itu. Wanita tersebut bernama Devina. Maafkan kami, tapi pria itu yang berhak mendapatkannya. Dia yang mengantri lebih awal dari Anda. Kemudian Devina mencolek punggung Noah, membuat Noah menoleh ke belakang. Noah mengerutkan keningnya. Rupanya wanita yang dari tadi mengantri di belakangnya memiliki wajah blasteran Uruguay Indonesia. Bisakah kamu mengalah? Teman saya sedang mengidam. Ingin si Vito Labara. Dia sedang hamil 3 bulan. Noah menjadi serba salah. Apakah dia harus mengalah? Selama ini pekerjaan Noah tidak pernah gagal. Masanya demi sebuah Vito dia harus mengkhianati tuan mudanya? Ponsel Devina bergetar. Dia segera merogoh ponsel. Di dalam tasnya rupanya ada sebuah pesan yang baru aja terkirim dari seorang teman bernama Luna kepadanya. Bagaimana? Apa kamu berhasil mendapatkan si Vito Labara? Devina terpaksa harus berbohong. Dia tidak ingin kalau sampai sahabatnya bersedih. Terlalu banyak luka yang Luna rasakan di dalam kehidupannya.
Walaupun dia tahu Luna selalu berusaha terlihat baik-baik aja, dia adalah seorang wanita yang sangat tegar. Sudah, kamu tenang aja. Nanti sebentar lagi aku akan pulang membawa Ciputra Barat. Lama kemudian Devina mendapatkan pesan balasan dari Luna. Oke, makasih ya Devina. Maaf tidak merepotkan kamu. Aku ingin sekali makanan Ciputra Barat, tapi saat ini aku masih meeting. Yang ada, aku tidak akan ke bagian nantinya. Devina membalas pesan dari Luna. Oke, nggak apa-apa. Gak usah sungkan sama aku. Namun sepertinya Noah tidak menghiraukan permintaan dari Devina. Dia lebih patuh kepada bosnya. Kesetiaannya pada Jonathan memang tidak bisa diragukan lagi. Devina terkejut ketika melihat Noah yang sedang melangkah pergi, meninggalkannya sambil membawa Ciputra di dalam paper bag. Hei, tunggu! Teriak Devina sambil beralih mengejar Noah. Noah yang hendak membuka pintu mobil, dia mengurungkan niatnya karena melihat Devina yang sedang berlari ke arahnya. Apakah kamu tidak memiliki hati nurani? Teman saya lagi ngidam. Dia sangat menginginkan Ciputra Barat. Devina tidak habis pikir mengapa pria itu sama sekali tidak tersentuh dengan semua ucapannya. Padahal dia sudah memperlihatkan wajah yang memelas. Apakah aktingnya kurang menjiwai? Maklum saja, dia bukan seorang selebritis. Itu bukan urusanku, carilah Ciputra yang lain. Jawab Noah dengan nada ketus. Devina terkejut mendengar perkataan Noah yang sangat fasih berbicara bahasa Indonesia. Dia baru menyadari kalau pria itu memang memiliki wajah khas pria Indonesia, tampan dan manis. Jadi kamu bisa bicara bahasa Indonesia? Apakah kamu orang Indo? Noah tak menjawab pertanyaan dari Devina. Dia merasa semua itu sangat membuang-buang waktu. Dia pun segera membuka pintu mobil, tapi lengannya ditahan oleh Devina. Tunggu, kamu mau kemana? Noah menghela napasnya dengan penuh rasa kesal. Dia menatap tajam ke arah Devina. Sudah aku bilang, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Astaga, kamu benar-benar tidak memiliki hati nurani ya? Apa kamu tidak kasihan pada teman aku? Ia sangat menginginkan Ciputra Barat. Bagaimana kalau bayinya udah keluar nanti? Akan balas dendam mengejar kamu. Aku akan membelinya 2 kali lipat. Noah menggelengkan kepalanya. Maaf, tidak bisa. Noah benar-benar sangat patuh kepada Jonathan. Devina tidak boleh menyerah. Dia harus mendapatkan Ciputra itu. Apalagi dia udah berbohong pada Luna bahwa dia sudah berhasil mendapatkannya. Ayolah, aku akan membelinya 3 kali lipat. Devina berkata sambil menarik paper bag yang berisikan Ciputra tersebut dari tangan Noah. Tapi Noah berusaha untuk mempertahankannya. Dia menarik paper bagnya kembali. Sudah aku katakan, aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Mungkin karena terjadi insiden saling tarik-menarik, membuat paper bag tersebut terjatuh ke aspal. Ciputra yang ada dalam paper bag tersebut keluar mengenai aspal dan menjadi kotor. Devina sangat terkejut melihatnya sampai dia nampak menganga. Sementara Noah terlihat sangat kesal menatap tajam ke arah Devina, seakan ingin memakannya hidup-hidup. Rupanya Luna, sahabatnya Devina, adalah Luna Alexander, seorang wanita yang selama ini Jonathan cari. Ia melarikan diri ke Uruguay, bukan karena tidak mencintai Jonathan, tapi dia merasa sudah tidak memiliki keberanian untuk bertemu lagi dengan pria itu. Terlalu banyak kesalahan yang telah dilakukan oleh mendiang ayahnya kepada Jonathan. Kesalahan Tuan Abian tidak akan termaafkan. Jonathan hampir aja akan dihukum mati dengan kesalahan yang tidak dia lakukan gara-gara mendiang sang ayah. Dan yang lebih menyakitkan adalah Tuan Abian bekerja sama dengan Arga membunuh Fanya, seorang adik yang sangat Jonathan sayangi. Bagaimana mungkin Luna bisa hidup bahagia dengan Jonathan, sementara hatinya sangat merasakan sakit dan merasa bersalah jika mengingat Fanya.